damai dan kita dengan Allah terus menguatkan juga membawa kita sehari demi sehari terus mau dibawa kepada Tuhan ya, untuk hati kita dipalingkan pada Tuhan juga, karena setiap hari kita pasti juga berjumpa atau bertemu dengan perkara-perkara duniawi. Marilah kita sama-sama dikuatkan, dibangunkan dalam kasih melalui kita membaca firman, baik secara pribadi maupun bersama-sama ya. Oke, sebelum kita mulai membaca, mari kita sama-sama kembali berdoa ya. Kita mengucap syukur pada Tuhan atas penyertaannya, kasihnya sepanjang hari ini, yang terus membawa kita dikuatkan juga dibawa kepada kebenaran yaitu firman Allah. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesetiaan, damai sejahtera, juga anugerah yang telah Kau berikan hari demi hari. Dan sampai hari ini kami mengucap syukur juga di penghujung tahun 2022 ini. Kami tahu Tuhan kami banyak kekurangan, banyak kegagalan, tapi kami mengucap syukur Engkau tidak pernah berhenti menganugerahkan kepada kami diri-Mu sendiri. Dan juga rahmati teman-teman yang belum bisa hadir malam hari ini, sehingga Engkau Tuhan boleh menjadi Allah yang Immanuel, beserta dengan kami maupun teman-teman kami. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, baik ya. Selamat malam. Ricky, Eva, Niko, Marga Maria, juga Herlin. Kita sama-sama akan baca. Ya. Yang nggak bisa baca boleh dengarkan. Yang bisa baca kita mari baca ya. Oke, sebelum itu mungkin aku share cara singkat ya. Menjelaskan lagi surat ke Paulus kepada Timotius ya. Yang pertama, pokoknya apa kita ingat lagi, yaitu ekonomi terhadap gereja. Lalu yang kedua, adalah mengenai suntikan penangkal terhadap kemerosotan gereja. Nah, apa yang terjadi dari kemerosotan gereja yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah? Ya, mari kita sama-sama nanti baca, nanti akan bahas bersama ya. Puji Tuhan. Mari kita baca dulu ya secara bergantian sesuai dengan urutan yang ada. Oke, pendahuluan ya, 2 Timotius pasal yang pertama ayat 1-2 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus pada Timotius, anakku yang terkasih, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Dua persediaan Dan ilahi untuk suntikan penangkal hati nurani suci terus yang ikhlas, tulus ikhlas karunia roh yang kasih karunia kekal, hayat yang tidak dapat binasa, perkataan sehat, dan roh yang sehat dan roh yang berbunyi. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan aku selalu mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaan. Ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah, mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus,
bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerah-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat 10, dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Puji Tuhan. Ayat 11 dan 12. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Amin. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus. Faktor dasar Faktor dasar perosotan, meninggalkan rasul dan ministrinya. 15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling dari aku, termasuk Figelus dan Hermogenes. 19. Tuhan kiranya menurunkan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyerahkan hatiku. Dia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Oke, pasal 2, ayat 1 dan 2, Erlin. Penyunting, pengajar, prajurit, olahragawan, petani, dan pekerja. Ayat 1, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Ayat 2, apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Amin. Puji Tuhan ya. Oke, pembacaan kita sampai di sini untuk porsi malam ini. Puji Tuhan ya, kita terus-menerus dikuatkan oleh firman yang kudus dan rohani. Ya, setiap hari, baik kita secara pribadi, ya kalau tidak sempat baca bersama, tapi juga kalau bisa baca bersama juga lebih ada firman yang bisa menguatkan kita. Ya, jadi ayat 1 dari pasal 1 dibilang, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, ya. Jadi Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah, bukan berdasarkan kehendak diri sendiri, ya. Jadi Paulus adalah teladan yang sangat baik. Dia menulis 14 surat ketika dia dipalingkan, ya dipanggil untuk melayani Allah. Dia menulis 14 surat termasuk surat kepada Timotius. Nah, di ayat 2 dia bilang kepada Timotius, anakku yang terkasih, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nah, teman-teman, malam ini ya kita semua juga adalah anak-anaknya, ya. Meskipun kita belum pernah berjumpa dengan Paulus, meskipun kita juga belum pernah melihat Paulus seperti apa, tapi kita melihat teladannya dan kita menjadi anak-anaknya. Nah, sungguh berkat, ya sungguh rahmat, ya kita malam hari ini juga bisa mengenal bahwa Tuhan terus berbicara melalui setiap zaman, ya juga kepada kita hari ini. Apa sih yang mau disampaikan? Yaitu hati nurani yang suci perlu kita jaga, ya iman yang tulus ikhlas kita harus perhatikan. Karunia ilahi, roh yang kuat, kasih karunia yang kekal, hayat ini dapat binasa, perkataan sehat dan roh yang berbunyi. Nah, ini semua harus kita perhatikan di zaman ini. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang, yang pasti sebentar lagi. Sudah begitu banyak hal yang terjadi,
ya belum pernah kita lihat dan belum pernah terbayangkan sedang terjadi. Ya, pada hari ini ya banyak ya berita mengenai anak yang kena gagal ginjal dan sebagainya. Ini menunjukkan tanda-tanda akhir zaman. Dan kita hari ini harus belajar untuk terus-menerus memperhidupkan firman. Nah, di ayat 3 Paulus bilang apa? Aku mengucap syukur kepada Allah yang melayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, ya, baik siang maupun malam. Nah, teman-teman, malam hari ini kita sudah belum memiliki doa yang kuat bagi teman-teman kita yang masih hidupnya belum sesuai firman, yang masih hidupnya mengikuti ya kehendak diri sendiri. Nah, jadi Paulus dan juga Timotius sangat memperhatikan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Nah, 5. Paulus bilang, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, iman ini bukan hanya sekedar iman, tapi iman yang tulus ikhlas, yang terus mencari perkenan Tuhan. Bukan hanya mencari kesenangan-kesenangan, oh iya aku bisa melayani, oh ya, aku juga adalah anak Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar itu, tapi iman yang tulus ikhlas ini adalah iman yang memperhidupkan Kristus. Ya, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan yang lain selain kemuliaan Allah ternyatakan. Nah, ayat 6 sangat baik juga ya. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Ya, jadi sekarang apa sih karunia Allah? Yaitu kita bersaksi bagi Tuhan, kita berdoa bagi orang lain, ya, kita juga membicarakan firman kepada orang lain, ya, baik kepada yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, ya. Meskipun kita baru pertama, misalnya kita naik bus, kita naik angkutan umum, ya, kita berjumpa dengan mereka, ya, kelihatannya dia sedang murung, kita boleh dekati, ya, kita kobarkan karunia Allah itu, sehingga Allah memberikan kepada kita ya roh yang bukan ketakutan ini ya bisa terus membara, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, ini semua sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kehidupan kita sangat tergantung dari bagaimana kita hari ini hidup. Ya, kalau hidup kita mungkin ya tergantung pada diri sendiri, tergantung pada mood, tergantung pada lingkungan sekitar, ya sudah, kita akan menjadi orang yang begitu-gitu aja. Nah, tapi di ayat 8 Paulus kembali mengingatkan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku. Ya, Paulus ya yang menjadi hukuman karena dia telah menerima begitu banyak penganiayaan, ya dirajam batu dan di sebagainya. Tapi Paulus tetap mengedepankan Kristus dinyatakan. Ya, mari kita sama-sama belajar juga. Ya, bukan berarti harus dilempar batu dulu ya, tapi ya, bagaimanapun caranya ya entah melalui sosial media kita, melalui kita berjumpa dengan orang, ya pasti ada yang orang nggak suka, tapi pasti ada juga orang yang butuh, ya. Maka kalau oleh kekuatan Allah ini, ya Injil itu bukan hanya menyelamatkan mereka, tapi juga menyelamatkan teman-teman kita, ya, yang lain. Oke, setelah ini aku selesai, nanti kalau teman-teman mau sharing atau tanya, silahkan ya. Nah, jadi kita lihat lagi, dikatakan ayat yang ke-10 dan 11 ya. Dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Nah, Paulus begitu yakin dan begitu sadar bahwa dirinya adalah orang yang telah ditetapkan sebagai pemberita. Untuk apa? Memberitakan kabar baik. Juga untuk mematahkan kuasa maut. Ya, kita bisa mematahkan kuasa maut, kita bisa mendoakan orang, ya, sehingga orang lain bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, puji Tuhan. Ya, oleh karena itu, jangan malu, jangan sampai kita terbawa oleh situasi dunia hari ini, yang mereka menyenangkan dirinya sendiri, ya mereka sudah menjadi Kristen, tapi ternyata yang penting aku mau berkatnya aja. Tapi aku nggak mau malu dan sebagainya.
Teman-teman, mari kita terus belajar untuk mengobarkan karunia Allah. Amin ya. Jadi secara sederhana demikian. Nah, mungkin aku sampai sini dulu. Apakah ada yang mau sharing atau bertanya? Dipersilahkan. Oke, puji Tuhan ya, ada Bapak. Oke, selamat malam, Efris ya, puji Tuhan. Ya, kita sedang ada penjelasan mengenai pembacaan Alkitab malam ini ya, Efris. Ya. Jadi, mungkin aku sedikit ulangi sambil menyimpulkan ya. Nanti Efris boleh baca Alkitabnya sendiri, tapi penjelasannya boleh didengar ya. Jadi secara singkat, kita sebagai manusia atau orang muda pada hari ini ya, kita punya kuasa. Kuasa itu adalah karunia Allah. Dan karunia Allah ini adalah untuk membuat kita bisa berbagian dengan pemberitaan Injil ya, dimanapun kita berada. Ya, oleh karena itu, ya siapapun kita, latar belakang apapun kita, malam hari ini kita bisa menerima keselamatan daripada Tuhan. Nah, lalu yang paling penting adalah iman ya, sekali lagi di ayat 5, yaitu iman yang tulus ikhlas. Ya, iman itu harus kita pelihara. Dan hari ini mungkin kita berjumpa dengan begitu banyak teman, begitu banyak persoalan ya. Tapi kalau kita sandar pada Tuhan, kita hidup menengadah pada Tuhan, pasti Dia akan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Yaitu tadi apa? Hidup yang tidak dapat binasa, dan hidup ini adalah diri Allah sendiri ya, diri Tuhan tinggal dalam kita. Nah, 15 sampai 18 ya. Jadi kita jangan sampai seperti orang-orang yang lain, yaitu meninggalkan pengajaran ya. Jadi dibilang ya ayat 15, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling dari aku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Jadi banyak orang meninggalkan ajaran-ajaran sehat atau firman-firman yang kudus karena mengikuti keinginan daging dan hanya mau menyenangkan telinganya. Nah, sekarang kita memang hidup dalam kesulitan ya, mungkin kesulitan untuk hidup sebagai orang Kristen karena begitu banyak tantangan, banyak cercaan, banyak hinaan, atau mungkin juga di tengah-tengah lingkungan kita ya, di komplek dimanapun ya, kita minoritas ya. Tapi sekali lagi jangan jadi takut. Karena apa? Di ayat 18 ya dibilang, kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Jadi pada harinya ya, pada hari Tuhan, bukan pada hari kita. Ya memang hari ini mungkin kita nggak bisa ya, tapi mungkin ya entah kapan Tuhan mengaturkan waktu yang terbaik bagi kita supaya bisa hidup sesuai dengan kehendak. Amin. Jadi malam hari ini secara sederhana, mari kita kuat ya di ayat 1 pasal 2. Hai anakku, jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Ya, mari sama-sama kita bangkit ya sebagai orang muda. Kita jangan kalah karena situasi, tapi kita maju terus ya, yang bekerja, yang berkuliah. Ya, Tuhan menguatkan, Tuhan memberi damai sejahtera. Amin ya. Demikian ya, semoga firman malam ini juga nanti rekaman bisa di-share ke teman-teman, ya bisa kembali membangkitkan kita untuk lebih mengasihi firman dan mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita tutup doa malam hari ini ya. Mari kita sama-sama juga bersyukur bahwa Tuhan terus menjaga kita semua. Amin. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, yang mengucap syukur malam hari ini, kami yang hadir Tuhan, bisa mendengar firman-Mu, bisa memakai setiap karunia Allah. Berkatilah Ricky, Eva, Nicholas, Maria, Herlin, juga Efris, dan teman-teman kami yang lain yang belum bisa hadir malam hari ini. Tuhan, kuduskanlah kami, kuatkanlah kami di dalam firman-Mu, ya, sehingga Engkau Tuhan boleh menjadi Allah yang membawa kami terus maju di dalam kerohanian. Meskipun hari ini banyak cobaan, banyak rintangan dari keluarga, sekolah, dari pekerjaan, dan sebagainya,
Kami tahu Tuhan kami terbatas, tapi diri-Mu adalah Immanuel, menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, jagalah kesehatan kami masing-masing, dimanapun kami berada, karena Engkaulah Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan.